Jakarta hari ini menggelar rapat kerja daerah. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang hadir menegaskan masih fokus kerja sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, hadir dalam Rakerda Partai Gerindra DKI. Selain Jarod, perwakilan dari Partai Hanura juga datang, yaitu Muhammad Ongen Sangaji. Saat ini Gerindra telah memutuskan 3 nama bakal calon gubernur DKI setelah melakukan seleksi. Seleksi 3 nama, sebulan ini 3 nama kita pantau, terus kegiatannya ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Sapri, ada Pak Yusril. Akhir bulan ini akan kita serahkan ke DPP yang memutuskan. Ya. 3 nama ini akan kita komunikasikan secara politik dengan berbagai partai politik. Sementara, Jarod Saiful Hidayat mengajak semua pihak untuk menjaga kesejukan Jakarta menjelang pilkada. Silakan. Marilah kita jagalah ya keamanan, ya kesejukan Jakarta ya. Itu masih lama. Masih bulan Februari 2017 gitu ya. Jadi lebih baik kita fokus kerja. Kalau sebagai wakil gubernur, saya tetap fokus untuk bekerja. Dan saya belum menjadi bakal calon. Saya belum menjadi calon ya. Karena partai kami juga masih belum memutuskan itu. Jadi itu kerja saya. Menurut Jarod, ia tidak hanya datang ke acara Rakerda Gerindra, tetapi juga memenuhi undangan partai-partai lain. Dari Jakarta, Dedek Mamyati, Andri Panca, TV One, mengabarkan. Sosialisasi calon ketua umum Partai Golkar digelar di Sumatera Utara. Acara tersebut dihadiri 2 kandidat calon ketua umum partai, Mahyudin dan Setia Novanto, serta Dewan Pertimbangan Partai Akbar Tanjung. Kampanye dan sosialisasi yang dilakukan 2 pasangan calon ini mendapat sambutan meriah dari masa pendukung 2 calon ketua umum Partai Golkar. Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah kandidat memaparkan visi misi jika nanti menjadi ketua umum partai. Dalam pemaparan visi misi tersebut, Setia Novanto berjanji jika terpilih nanti dirinya akan membesarkan dan memperkuat partai berlambang beringin tersebut mulai dari tingkat kabupaten kota. Tak hanya itu, Setia Novanto juga melakukan transformasi pada partai berlambang beringin ini untuk menjadi partai modern yang kuat dan solid serta mengembalikan kejayaan partai Golkar. Betul-betul niat untuk bisa membesarkan partai Golkar. Untuk itu saya akan memperkuat adanya tingkat 1 dan tingkat 2. Dan yang kedua adalah bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk mendukung adanya Presiden Joko Widodo dan juga segala. Dan yang ketiga adalah kita akan melakukan transformasi partai modern yang kuat, yang solid, dan karakter. Untuk itu untuk bisa merebut kejayaan partai Golkar. Sementara itu, Partai Gerindra kios pedagang pasar tradisional Tafib di Binjai, Sumatera Utara, ludes terbakar. Kebakaran membuat panik pemilik kios dagangan yang dekat dengan lokasi kebakaran. Kebakaran terjadi di pasar tradisional Tafib, Kota Binjai, Sumatera Utara. Api bermula dari salah satu kios yang berada di lantai 2 yang kemudian terus menjalar ke kios pedagang lainnya. Sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Binjai silih berganti berusaha memadamkan api. Namun karena api yang begitu cepat menyebar, membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Selain itu, banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api sulit untuk dijinakan. Ramainya warga yang melihat kebakaran membuat petugas pemadam kesulitan masuk dan keluar lokasi pasar tradisional tersebut. Gimana bang? Ratusan banyak. Ya, terhitung lagi. Tapi lantai 2 aja nih bang ya? Lantai 2 aja. Lantai 2 ya? Lantai 2. Sumbernya belum tahu ya bang dari mana? Belum tahu. Oh di atas jualan apa tuh bang? Baju. Baju? Sandal lah. Sementara itu, kebakaran menimbulkan kepanikan bagi para pemilik kios dagangan yang dekat dengan lokasi kebakaran. Para pedagang pun sibuk mengangkat barang dagangan mereka. Para pedagang khawatir kebakaran di lantai 2 pasar tradisional itu akan terus merembet dan ikut membakar kios dagangan di lantai 1 pasar tradisional.
Sementara petugas kepolisian menghalau warga agar menjauhi lokasi yang terbakar. Aparat juga menjaga sejumlah pintu masuk ke lokasi pasar agar petugas pemadam kebakaran tidak kesulitan memadamkan api. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Sebuah rumah yang dijadikan gudang penampungan minyak ilegal di Kota Baru, Kota Jambi, terbakar. Diduga api berasal dari kendaraan tangki yang akan memindahkan bahan bakar minyak jenis solar ke dalam bak penampungan. Sejumlah warga yang menyaksikan kejadian mengatakan sempat terdengar bunyi ledakan beberapa kali dari dalam rumah tersebut. Api tiba-tiba membesar dan menghanguskan seisi rumah. Hembusan angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. 5 rumah ikut hangus terbakar. Selain membakar 5 rumah, 3 truk yang berada di halaman rumah juga ludes dilalap si jago merah. Api baru bisa dikuasai setelah tim pemadam menurunkan 7 unit pemadam kebakaran. Sejumlah saksi kini dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pemirsa, menjelang eksploitasi ubur-ubur di perairan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, kian hari kian bertambah. Invasi ubur-ubur tersebut juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan para nelayan. Hingga hari ini ubur-ubur masih memenuhi perairan di dermaga Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Meski tidak mengganggu secara langsung, namun keberadaan ubur-ubur ini membuat nelayan terkena imbasnya. Keberadaan ubur-ubur dalam jumlah banyak membuat ikan-ikan menjauh. Sejumlah pemancing yang biasanya mencari ikan di pelabuhan kini nyaris tak mendapatkan hasil. Begitu pula dengan para nelayan. Untuk mendapatkan ikan, mereka harus berlayar lebih jauh ke tengah. Dinas Perikanan dan Kelautan Probolinggo menyatakan sudah meminta Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk meneliti invasi ubur-ubur ini. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Untuk sementara waktu, Pemda setempat hanya mengeluarkan imbauan bagi para nelayan. Di ubur-ubur ini yang mengganggu itu yang kita sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya hati-hati kepada para pemancing. Itu ada ubur-ubur yang memang berbahaya, beracun dan lain-lain. Kemudian bagi nelayan, kita sudah sampaikan kepada para nelayan, hindari atau menjauh untuk daerah menangkap ikan yang memang banyak ubur-uburnya. Karena ikan pun juga menghindar, itu nelayan sudah paham kok. Nelayan mengatakan bahwa jumlah ubur-ubur terus bertambah dari waktu ke waktu. Mereka menduga invasi ubur-ubur dipicu banyaknya plankton di perairan Paiton. Suhu perairan yang lebih hangat juga diyakini menjadi penyebabnya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Jakarta Barat tergenang setelah hujan deras mengguyur kawasan itu sore tadi. Sejumlah kendaraan mogok karena memaksakan menerobos genangan tersebut. Air menggenangi jalan protokol di bagian barat Jakarta sore tadi. Ruas yang terendam air berketinggian sepanjang 200 meter. Pengendara terpaksa melintas perlahan di sebelah kanan. Akibatnya terjadi kemacetan cukup panjang. Sementara sejumlah pengendara motor terpaksa mendorong kendaraannya yang mogok usai melewati genangan. Menurut warga sekitar, air tergenang karena sistem drainase di Jalan S. Parman tidak berfungsi dengan baik atau akibat tersumbat sampah. Sehingga ketika hujan deras turun, selokan tak sanggup menampung air. Hujan deras di Kota Sorong dan sekitarnya sejak Sabtu malam mengakibatkan Kota Sorong kembali dikepung banjir. Selain akibat intensitas hujan yang tinggi, banjir juga terjadi akibat tidak adanya drainase. Hujan deras yang mengguyur Kota Sorong dan sekitarnya sejak Sabtu malam mengakibatkan Kota Sorong kembali dikepung banjir. Banjir terparah terjadi di Jalan Sungai Maruni, kilometer 10, Kota Sorong, Papua Barat. Aktivitas ekonomi warga terpaksa tutup karena ruko, toko, dan pasar terendam banjir. Banjir juga merendam permukiman warga. Menurut warga, banjir ini merupakan yang paling parah dalam 5 tahun terakhir. Sekitar beberapa hari yang lalu, tetapi
intensitas tinggi itu tadi malam Pak sekitar jam 11 hingga sampai pagi ini dan mengakibatkan banjir yang sangat parah ini. Jadi selama ini tidak separah ini. Banjir di Kota Sorong disebabkan intensitas hujan yang tinggi dan tidak adanya drainase yang memadai. Warga berharap Pemkot setempat segera memperbaiki saluran drainase sehingga bila hujan turun banjir tak kian parah. Dari Sorong, Papua Barat, Hanafi Tianlean, TV One mengabarkan. Banjir begini kok. 27 tim pasukan khusus dari 12 negara mengikuti kompetisi prajurit internasional di Yordania. Kabarnya akan kami hadirkan usai